Pemirsa Tegar TV, dimanapun Anda berada, kita lanjutkan dialog spesial kita bersama Bapak Andi Darmawan Lubis, STMSI, Kabid Survei dan Pemetaan Kanwil BPN Lampung. Di sesi pertama kita sudah bicara soal profil sedikit tentang Kanwil BPN Lampung dan Hari Agraria yang jatuh pada tanggal 24 September 2022 lalu yang ke-62. Di sesi kedua ini, Bang Andi, ini akrabnya saya panggil Bang Andi aja nih. Ya, terima kasih Bang, nggak apa-apa. Bang Andi, ini soal pencapaian kinerja khususnya di program PTSL ini menarik nih Bang. Gimana ini Bang? Ya. Silakan Bang. Jadi pemirsa Tegar TV, PTSL ini adalah program yang dicanangkan oleh Presiden kita Pak Jokowi, di mana Pak Jokowi menginginkan percepatan dalam rangka pendaftaran tanah di seluruh Indonesia. Oh gitu. Jadi sesuai dengan keinginan pemerintah kita pada saat ini, diharapkan 2025 ini seluruh bidang tanah yang ada di seluruh wilayah Indonesia ini sudah terdaftar. Itu targetnya 2025. Ya, makanya kita dikasih tugas amanah yang sangat luar biasa ini. Kita juga berharap dari pemirsa Tegar ini Tegar TV ini bisa mendoakan kita menyelesaikan ini. Tapi amanah yang disampaikan kepada kita ini tanpa dukungan dari semua pihak, ini pencapaiannya juga tidak signifikan. Betul. Jadi betul-betul harus dukungan masyarakat, pemerintah kabupaten, provinsi, pemerintah pusat, kemudian ya harus terutama harus sama-sama mendukung ini untuk pencapaian yang maksimal. Itu mulai tahun berapa sih program itu? Jadi PTSL itu artinya adalah pendaftaran tanah sistematis lengkap. Jadi di mana seluruh bidang tanah yang ada di muka bumi ini harus terdaftar. Terdaftar ini pengertiannya seperti ini, bukan hanya harus jadi sertifikat, tapi kita bisa mendata bidang tanah per bidang tanah tersebut. Nah, itu wilayah kerja Abang, betul itu ya? Itu wilayahnya sebenarnya kalau Kanwil itu kalau pekerjaan itu ada di kantor pertanahan semuanya. Kanwil ini hanya sebagai sebagai untuk melakukan pembinaan ataupun pengawasan. Nah, jadi Kanwil ini kegiatannya juga tidak melaksanakan itu, dia hanya melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Jadi secara teknis dilaksanakan oleh kabupaten kota, kantor pertanahan yang ada di kabupaten kota. Sebagai pemirsa Tegar TV yang ingin kami sampaikan, PTSL ini sudah dimulai sejak tahun 2017. Jadi kalau kita lihat 2017 sampai 2022 sekarang ini, jumlah bidang tanah yang sudah kita selesaikan itu data per September ini kurang lebih lah, karena kan yang 2022 ini belum saya masukkan. Yang per 2021 itu hampir mendekati 1 juta bidang sertifikat yang kita terbitkan. Itu kurang lebih 959 1.258 sertifikat. Itu tersebar di 15 kabupaten kota semuanya. 900-an ya. 959.258 bidang tanah. Itu kalau menurut Bang Andi sendiri udah berapa persen kira-kira Bang? Jadi kalau kita lihat dari bidang tanah yang terbit itu sekitar 72%. Jadi yang kalau dengan estimasi bidang yang jumlah bidang yang ada di Provinsi Lampung ini kalau kita bicara estimasi jumlah bidang tanah, ini agak sulit sebenarnya. Karena dari BP2RD yang dulu Dispenda juga nggak bisa menyajikan data berapa NOP yang diterbitkan. Nah, jadi kita estimasi ini berdasarkan delineasi ataupun dengan teknik-teknik tertentu statistik, sehingga kita mengatakan kurang lebih hampir 3,9 juta yang ada di Provinsi Lampung. Sementara yang sudah kita selesaikan untuk terdaftarnya itu sekitar 2,8 juta lebih. Artinya masih ada sisa sedikit lagi, sekitar 1 juta bidang tanah lagi.
Artinya 1 juta bidang tanah ini bukan semata-mata harus jadi sertifikat semua. Betul. Tapi bisa terpetakan dan terdaftar. Oh iya. Minimal itulah ya. Ya minimal itu capaian yang kita dan bisa terdaftar. Kalau dia bisa mau menjadi sertifikat itu lebih baik. Lebih baik. Kesempatannya inilah yang perlu betul-betul digunakan oleh masyarakat. Karena kalau program ini sudah selesai, ini mungkin kesempatan keduanya nggak dapat lagi. Betul. Ya. Tahun 2025 ya. 2025 diharapkan bisa selesai. Tapi kita juga harus menyadari terkait dengan anggaran. Ya. Kita juga sudah pernah mengalami 2020 yang lalu sama 2021 itu anggaran untuk sertifikasi PTSL ini, legalisasi aset yang kita ini juga banyak dilakukan saving. Ini artinya karena kebutuhan untuk ya mungkin pembelian vaksin ya oleh pemerintah pusat, betul. sehingga lebih fokus kepada ada prioritas. Iya betul. Jadi lebih fokus dalam kesehatan karena ini untuk menyelamatkan seluruh umat manusia yang ada di permukaan bumi ini. Jadi khususnya untuk kementerian kita banyak dilakukan penghematan namanya. Penghematan sehingga untuk digunakan dalam pemulihan kesehatan akibat pandemi. Kalau menurut Abang sendiri program PTSL ini antusias masyarakat ini gimana Bang? Memang kalau kita lihat secara antusias masyarakat di beberapa kabupaten kota itu sangat baik. Sangat baik. Tapi ada beberapa juga yang animonya sangat rendah. Kenapa gitu Pak? Ini animo sangat rendah ini terutama seperti tadi Pak. Animo yang sangat rendah ini mungkin sosialisasi yang kita sampaikan tidak tersampaikan kepada mereka, masyarakat mungkin karena jaraknya terlalu jauh. Habis itu seperti kita juga menggunakan medsos untuk program sosialisasi kita. Mungkin dengan Tegar TV ini kita harapkan juga tersosialisasi program-program kita. Kemudian seperti tadi terkait dengan jarak mungkin jarak yang terlalu jauh ini juga menghambat mungkin masyarakat seperti tadi. Tapi sebenarnya jarak itu nggak ada masalah sebenarnya. Tapi apabila komunikasi antara pemerintah setempat, terutama kepala desa dengan BPN ini sudah baik, itulah yang kita harapkan sebenarnya. Ada apa kekhawatiran masyarakat ketika di PTSL atau kenapa? Sebenarnya mungkin faktornya banyak. Masyarakat ini tidak mau masuk ke PTSL seperti itu tadi kan. Ya, memang inilah yang memang sedang kita minta dukungan dari pemerintah daerah. Salah satunya memang PTSL ini kan Pak, rata-rata masyarakat yang ada di sini kan tidak mempunyai surat tanah. Tidak mempunyai surat tanah dan dia harus membuat surat tanah. Nah, itulah mungkin menyebabkan masyarakat ini seperti tadilah. Harus membutuhkan waktu. Habis itu dan perlu dukungan juga. Di satuan pemerintah terkecil kita adalah desa atau pekon, ini kan membutuhkan juga seperti itu. Nah, jadi padahal ini sudah kita fasilitasi, kementerian kita melalui peraturan pemerintah nomor 24 tahun 97 itu juga dibolehkan masyarakat dengan catatan apabila 20 tahun turun-temurun Pak ya. Itu sudah bisa penguasaannya sudah bisa menggunakan surat pernyataan sporadis yang diketuai oleh kepala desa dan 2 orang saksi. Padahal dengan seperti itu kita bisa bermohon. Padahal memang saya berharap ini dimanfaatkan betul-betul oleh masyarakat supaya kesempatan ini jangan terlewatkan. Jadi kalau program PTSL ini katakanlah sukses di 2025, jadi seluruh lahan pertanahan di Provinsi Lampung khususnya secara umum Indonesia sudah terpetakan secara jelas ya Pak? Ya, sebenarnya itu ya. Kita akan memetakan secara semuanya. Jadi kita juga bisa jadi tujuan PTSL ini juga salah satunya adalah mendeteksi di mana lokasi-lokasi yang memiliki sengketa atau permasalahan tertentu. Jadi lokusnya udah kita bisa sudah jelas ya. Jelas di mana ini. Ini berarti ini penanganannya khusus. Nah,
Itu tujuan PTSL juga seperti itu. Iya. Atau juga menyelesaikan permasalahan. Pada Iya. saat misalnya antara pihak ini dengan jiran tetangganya belum ada Iya. kesepakatan batas, kita selesaikan dengan pengukuran, betul. itu Iya. selesai. Selesai. Jelas. Ya, jelas selesai batasnya. Iya. Oh Pak, ini kan kita ukur Pak, batasnya Iya. seperti ini udah jelas. Cuman ada juga yang tidak bisa kita selesaikan. Iya. Cuman kita sudah mengetahui lokasinya bahwa ini terkait ini ada permasalahan yang mungkin membutuhkan memakan waktu dalam penyelesaiannya. Itu infonya kabarnya itu apa, PTSL itu sebelumnya Prona atau gimana sih? Ya, PTSL ini sebenarnya Prona dengan PTSL ini konsep pengerjaannya berbeda. Iya. Kalau Prona ini masih bersifat sporadis. Oh. Jadi sebelum ada PTSL ini, Prona dengan PTSL ini, dimana kalau Prona dulu paling-paling jumlahnya untuk satu provinsi itu ya nggak sampai puluhan ribu lah. Iya. Sementara PTSL tahun ini, Iya. sekarang ini aja ada 120.000 target kita. Nah, tapi mungkin nanti ada penghematan yang dilakukan oleh pemerintah, sehingga menurun di angka di bawah 100.000. Nah, kalau tidak ada, seperti inilah capaian-capaian kita ke depan untuk mencapai kelengkap ini agak sulit karena penghematan keuangan negara yang mengakibatkan karena penghematan itu mengurangi target yang diberikan kepada kita. Jadi termasuk program favoritnya BPN Ya, lah ya? ini PTSL. sekarang program favoritnya, sebenarnya banyak program favorit BPN, salah satunya PTSL, ada redistribusi. Kita juga ada lintas sektoral. Lintas sektoral itu kita berkolaborasi dengan seperti kalau UMKM dengan Menteri Koperasi. Iya. Kemudian Betul. kalau misalnya sawit rakyat kita berkolaborasi dengan perkebunan. Ya. Kalau misalnya wakaf kita berkolaborasi dengan Kemenak. Nah, jadi banyak sebenarnya. Habis itu kalau nelayan tangkap budidaya kita berkolaborasi dengan Dinas Perikanan. Seperti tadi banyak. Dengan transmigrasi, bahkan tahun depan pun ada program sertifikasi transmigrasi. Ada 2 lokasi di Mesuji dan Lampung Tengah, tapi kita juga sedang mempelajari permasalahannya dulu, karena jangan di kemudian hari akan timbul permasalahan angka sertifikasinya nanti akan mengakibatkan gagal prosesnya. Jadi kita minta juga Kementerian Transmigrasi dan Desa Tertinggal ini supaya betul-betul menginventarisasi lah, kalau memang masih ada permasalahan mungkin kita tunda dulu sertifikasinya. Jadi secara tidak langsung juga bahwa PTSL ini menyelesaikan masalah sengketa lahan dan mafia tanah barangkali Bang ya? Ya, itu otomatis. Oke. Kita juga dengan adanya PTSL ini, dengan terdaftarnya seluruh will tanah yang ada di Indonesia ini, otomatis mafia tanah akan semakin kecil ruang lingkup geraknya, karena sudah terdeteksi. Ya. Oke, nanti kita lanjutkan di sesi berikutnya ya, Bang Andia. Menarik ini terkait soal mafia tanah ini juga ya, Bang Andi ya. Boleh. Pemirsa Tegar TV dimanapun Anda berada, kita lanjutkan dialog spesial kita bersama Bang Andi Dermawan Lubis, STMSI, Kepala Bidang Survei Pemetaan BPN Kanwil BPN Provinsi Lampung. Jangan kemana-mana, tetap di Tegar TV.